komprehensif. Kita lanjut, para seniors. Pertama, Profesor Emil, silakan Prof. Nanti bersiap-siap Prof. Yurnali Sudin ya. Silakan Prof. Emil. Assalamualaikum Prof. Hasri Jalal. Email distinct ekonomi, digital ekonomi. Melalui hal itu terbentuk hubungan diskusi dengan berbagai kelompok di seluruh tanah air bahkan luar negeri. Tiap malam kami diskusi dan melalui digital ekonomi ini sehabis salat bersama di rumah. Tetapi diskusi berlangsung di seluruh Indonesia termasuk teman-teman di dunia. Apa poin saya? Poin saya adalah bahwa COVID-19 ini membawa pola hidup yang berbeda dengan kemarin. Social distancing itu mengakibatkan kita bisa menggunakan alat-alat telekomunikasi baru. Melalui alat telekomunikasi inilah saya ketahui bahwa korban dari epidemi ada kelompok negara di Indonesia dibagi atas 1 sampai ke 5, 30 sampai ke 5 sampai 100 yang menjadi korban per 1 juta penduduk, maka yang paling rendah adalah teman kita NTT, hanya 2 per 1 juta penduduk yang meninggal karena COVID. Yang paling besar adalah Jakarta dengan 457 pada tanggal 7 Mei ketika data diambil. Sumatera Barat masuk kelompok ketiga dengan 46,5 per 1 juta penduduk, melebihi dari daerah-daerah Sumatera lainnya. Ringkasnya, korban COVID-19 meninggal di Sumatera Barat tergolong tinggi. Sebabnya adalah karena ada kecenderungan masyarakat Minang untuk pulang ke kampung, bergaul bersama. Sehingga social distancing itu dilanggar. Poin saya adalah COVID-19 memberikan satu pola pendekatan masyarakat hidup baru. Jadi kita mesti mengembangkan a new normal. 1. Kedua adalah bahwa kita lihat korban yang jatuh pada tempat adalah masyarakat Minang. Rumah makan Padang banyak sudah terpaksa tutup. Penjualan-penjualan yang biasanya anak-anak Minang juga tertutup. Kesimpulan, COVID-19 telah membawa korban yang cukup besar bagi orang Minang, baik melalui pola hidupnya untuk pulang kampung sebagainya, maupun cara ekonominya dengan masyarakat, dengan pola-pola restoran dan sebagainya. Maka ada pelajaran penting dari COVID-19 melahirkan satu pelajaran bahwa kita mesti membangun pola hidup yang normal lain. The new normal.
menggunakan teknologi, menggunakan alat-alat dan mengurangi hubungan-hubungan yang menimbulkan pemindahan virus. Kita tidak bisa tahu apakah ada obat, vaksin mengatasi musibah ini. Sehingga tahun 2020, tahun 2021 mungkin masih ada masalah-masalah. Yang jelas ekonomi terganggu. Saudara sekalian, mengapa saya ceritakan ini? Menyorot gagasan surau di Sydney. Gagasan surau Sydney adalah gagasan pola hidup normal lama. Ia fisik, berada di Sydney, berkumpul orang Sydney, berguna bagi orang-orang yang ada secara fisik di Sydney. Sedangkan dengan pola cara baru, dengan the digital economy, kita bisa bangun surau global, surau melalui telekomunikasi, surau melalui digital economy, surau yang meluas, tidak hanya Sydney, tidak hanya Australia, tapi juga dunia. Maka dari sini saya melihat kejadian COVID-19 yang menghasilkan pola hidup yang berbeda dari kemarin harus bisa membuka wawasan kita untuk mengembangkan pola hidup yang tadi, mengembangkan pendalaman agama Islam, memperdalam masyarakat budaya Minang, dan sebagainya yang lazim secara tatap muka di surau. Kini bisa dilakukan melalui digital economy mencakup seluruh dunia. Maka dari sudut inilah saya usul agar kita keluar dari perangkap pola pikir lama dan melihat ke depan. Sehingga dengan demikian ada unsur baru bahwa surau tidak hanya penting berkembang di Sydney, surau penting berkembang di dunia. Dan untuk itu teknologi kita manfaatkan. Terima kasih. Baik, Pak Emil. Pak Emil, karena ini milenial nih mau dapat summary lah sedikit pesan akhir ini, bisa enggak Pak Emil dalam 1-2 menit menyampaikan dalam bahasa Inggris kepada milenial yang ratusan dari Sydney, dari Australia, dan dari beberapa negara, Pak Emil. Pendek-pendek, Pak Emil. Dalam bahasa Inggris, Pak Emil. Tolong, Pak Emil. Yeah. The youth is the future. And the future is not the same as yesterday. After this big COVID-19, the whole way of life is changing. There is a new normal, a new pattern of life in which the technology, which is the digital economy, will be of influential influence. Jam berapa? Leave the pattern of thinking of the past as physics Jam 5. need space for salat, space for study, space for to know the Minangkabau culture. No, there's a new way of knowing it. It's the new way of technology, the digital economy. As the new millennial youth, you are facing a different world than my generation. So don't be caught in the past pattern of life. Look to the future. Seize the opportunity. Have a control of the digital economy. Look to the surau system not as a Sydney focus example, but as a global example through the digital economy. Thank you.